Halo, mejuah-juah Moria GBKP, nande kami ijabah pekam ringan. Selamat berjumpa kembali Ibas PA Moria Minggu Eda. Ya, ateta ngorati karena kata dibatasi jadi bahan PA Moria tanggal 2 April. Ras bahan penjelasan PA Moria Eda, ibuat kami arah bahan sermon GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Emakana sejadi bahanta emekap kitab Kejadian 46 ayat 20 seh ayat 34. Ogekan kami kata dibata Kejadian 46 ayat 20 seh 34. Bagenda nina alu batang belina Jakub ras keluargana i Mesir. I pelebe Jakub si Juda gelah ialo alo Yusuf kala enda i Gosen. Kencakala enda seh inangkihi Yusuf gretana, laus ku Gosen ngalo-ngalo bapana. Kenca jumpa i cirawi sina kerahung bapana, janah dekah kelia tangis. Nina Jakub man Yusuf, genduari nggo sikap aku bicara matepe, sebab nggo ku idah kam, jarah kuteh makang geluh dengakam. Emakanina Yusuf man senina-seninana bagi peman kerina keluarga bapana. Arus aku laus erkata man raja, maka senina-seninangku ras kerina keluarga bapangku si gel-gel nari tading ikanaan rendahi aku. Kukatakan man raja, maka kam kerina kalak permakan, ngasuhi asu-asuhan, jana enggo ibabandu biri-biri ras lembu bagi pekerina ertandu. Sanga ilebuh raja kam kari, adi isungkun nakai pendahindu, katakanlah maka gedang-gedang geluhndu, dahindu eme ermakan bali ras nini ninindu. Alu bage tentu ibrena kam kerina ringan i Gosen. Ikatakan Yusuf bage arkiteken kalak Mesir, langgit sitik pe campur ras kalak permakan. Bagenda kata dibata si jadi bahan PA Moriata, ras tema kita emekap jadi keriahan orang tua, ataupun dalam bahasa Indonesia menjadi kebahagiaan bagi orang tua. Lip 27 kita ngorati karena kata dibata enda si pertama emekap gelah Moria ngidah kemalaman ate Jakub arah perbahanan Yusuf. Makasih peduakan gelah Moria ngejapken maka keriahanna emekap engkelengi ras empahaga orang tua. Ya, Moria sini kelengi kami. Umur yang panjang sering menjadi tolak ukur keberuntungan dalam kehidupan. Sehingga umur panjang sering menjadi topik doa dan pengharapan di setiap pertambahan umur. Umur yang panjang juga menjadi simbol berkat Tuhan, sehingga seharusnya di usia senja orang patut bersyukur dan berbahagia karena telah merasakan salah satu berkat Tuhan atas kesempatan hidup yang lebih banyak. Akan tetapi realitas kehidupan menunjukkan ada banyak orang tua yang tidak merasakan kebahagiaan di usia tua. Apakah karena belum mampu mensyukuri segalanya, ataukah karena masih ada begitu banyak hal yang menjadi kecemasan, ketakutan, dan juga beban yang harus dia pikul, apakah itu beban mental ataupun beban keluarga. Lalu apa yang bisa mengatasi kecemasan itu dan digantikan dengan kebahagiaan? Salah satunya tentu adalah bagaimana orang-orang di sekeliling mereka, termasuk salah satunya Moria, bisa memberikan rasa bahagia sehingga mereka bisa menikmati kehidupannya dan berbahagia di masa tuanya. Kejadian 46 ayat 28 sampai 34 merupakan kisah yang menceritakan pertemuan antara Yusuf dan ayahnya Yakub. Kita mengetahui bahwa Yusuf adalah salah satu anak Yakub yang lahir dari istrinya Rahel yang sangat dicintainya. Yusuf lahir di masa tua Yakub. Yusuf juga adalah seorang anak yang baik. Keirian hati saudaranya karena Yakub lebih mengasihi Yusuf menyebabkan Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Akan tetapi berita kematian Yusuflah yang diberitakan kepada ayah mereka Yakub. Namun dalam rancangan Tuhan, keberadaan Yusuf di tanah Mesir merupakan cara Tuhan untuk menolong bangsanya dari bencana kelaparan.
Sehingga di dalam bacaan kita diceritakan bagaimana akhirnya di masa tuanya yang penuh penderitaan dan dalam situasi kekurangan, Yakub justru tidak hanya mendapatkan makanan jasmani, tetapi anak yang selama ini dia kira mati ternyata masih hidup. Apa yang bisa kita lihat dari bacaan kita saat ini, Moria? Pertama, Yakub menyuruh Yehuda mendahulinya untuk mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Kalau kita baca di ayat 3, Allah menetapkan hati Yakub untuk berangkat ke Mesir. Seolah ada keraguan untuk datang ke Mesir, sehingga mereka bertemu di Gosen. Orang tua juga punya ketakutan dan kecemasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Yusuf bertemu Yakub, maka dipeluknyalah dan menangis di bahunya. Ini tentu tangisan karena kerinduan yang sangat mendalam. Ya, anak yang sangat merindukan orang tuanya. Lalu yang bisa kita lihat yang ketiga di ayat 30, Yakub berkata bahwa sekarang bolehlah aku mati setelah melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Ungkapan Yakub menggambarkan betapa dia merasa sangat lega setelah bertemu Yusuf jika dibandingkan ketika dia kehilangan Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 35. Aku akan berkabung sampai mendapatkan anakku kembali. Ini yang dikatakan oleh Yakub. Artinya selama ini Yakub hidup dalam duka cita, namun kini dia bersuka cita bahkan untuk menyambut kematiannya. Dan yang keempat ayat 31 sampai 34 kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengarahkan keluarganya untuk menyatakan diri di hadapan Firaun sebagai gembala pemelihara ternak dengan tujuan agar mereka diizinkan mendiami tanah Goshen yang pada saat itu merupakan wilayah subur yang cocok untuk beternak dan bertani. Sebab Yusuf tahu bahwa situasi kelaparan masih sangat panjang sehingga dia mau mempersiapkan segala kebutuhan keluarganya dengan baik. Dengan demikian mereka boleh tinggal dengan aman di Goshen tanpa perlu takut berdampingan dengan bangsa Mesir. Sehingga mereka tidak akan kehilangan identitas sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya, tambah dari itu Moria, apa yang bisa menjadi benang merah bagi kita Moria lewat teks bacaan kita pada hari ini? Ada beberapa poin yang bisa kami bagikan. Yang pertama yaitu setiap orang pasti memiliki ketakutan dan pergumulan dan beban, tidak terkecuali orang tua yang sudah lanjut usia. Seringkali orang muda berpikir hanya dia yang punya masalah dan beban. Orang tua dianggap seolah tidak layak lagi untuk memiliki pergumulan. Dengan ungkapan kainari kin si mantangkelan ading gometua, enggo ngejadi sekolah anak-anakna ras bagi pekrinana. Moria harus menyadari bahwa orang tua juga memiliki kecemasan masing-masing yang bisa merenggut kebahagiaan mereka. Makasih peduaken si jadi bahan perenungan ta pelajaran ta mampu mengenali dan memahami sumber kecemasan, ketakutan dan pergumulan yang dialami orang tua kita, dalam hal ini Saitun ya. Oleh karenanya Moria harus mengenal dan mendekatkan diri serta berusaha memahami pergumulan Saitun. Seperti Yusuf yang memahami Yakub, hendaknya Moria juga mampu memahami Saitun dengan segala keberadaan dirinya. Lalu yang ketiga, Moria, orang selalu berpikir bahwa tercukupinya materi dan umur panjang merupakan sumber kebahagiaan. Tetapi dengan melihat Yakub, kita menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya sekedar kepenuhan materi dan fisik, tetapi kepenuhan jiwa dan ruang hati. Kebahagiaan bagi orang tua merupakan masa depan anaknya yang baik. Oleh karenanya bukan sekedar memberi materi dan kebutuhan, tetapi bagaimana Moria bisa memberikan rasa nyaman, Moria bisa menemani, menjadi teman berbagi dan juga mengisi ruang hati Saitun yang hampa, mengisinya dengan kebahagiaan melalui kehidupan rumah tangga kita yang harmonis misalnya, dan juga kebahagiaan kita sebenarnya juga menjadi sumbangsih membahagiakan orang tua kita, Saitun kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Moria, kita mampu mengerti kecemasan orang tua kita, Saitun kita, dengan memberikan apa yang mereka harapkan sesuai dengan pemahaman mereka. Yusuf tidak memaksakan Yakub menjadi orang Mesir.
Demikian kita juga bisa memberikan rasa tenang kepada orang tua kita, kepada Zaitun, dengan mengerti mereka adalah Zaitun, adalah lansia, sudah orang tua, tanpa memaksakan mereka menjadi orang muda seperti kita yang harus paham segala hal dan tahu segala hal. Tentu dengan kita mempersiapkan segalanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya tempat tinggal, acara, dan segala sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, ini yang bisa kami sampaikan Moria menjadi bahan tambahan untuk memperlengkapi PA Moria tanggal 2 sampai 8 April. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.